Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PCN itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak. Ini Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya yakin, saya nggak disikrosor, belum punya, saya nggak mengatakan nggak, belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait penolakan nasab Habib itu tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini adalah kata Kiai Haji Miftahul Akhyar, yaitu tentang terkait tesisnya Kiai Imad ini tidak berdasarkan ilmu. Namun ya teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh tesisnya Kiai Imad ini itu berdasarkan ilmu, secara ilmiah, dengan mendatangkan yaitu kitab-kitab nasab, sejarah, maupun kitab zaman, dan yaitu dengan tes DNA. Namun dari kalangan Habib-Habib Alawi ini tidak bisa membuktikan yaitu adanya kitab dari abad keempat. Dan mereka ini mengklaim bahwasanya Ubaidillah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa ini tidak pernah memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Yang dimana Ubaidillah ini adalah menurunkan Habib-Habib yang ada di Tarim Yaman sana, Hadramaut, dan yang menyebar sampai ke Indonesia. Namun Ubaidillah ini nasabnya adalah terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan penelitian Kiai Imad berdasarkan kitab nasab, kitab-kitab sezaman, sejarah, lalu kemudian dengan tes DNA mereka ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah keturunan Arab, melainkan adalah orang Ajam, bukan orang Arab. Jadi kalau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini mengatakan bahwasanya tesisnya Kiai Imad ini itu tidak berdasarkan ilmu, ini jelas jauh sekali. Karena apa yang dipaparkan oleh Kiai Imad ini sampai saat ini Habib-Habib Alawi ataupun Rabithah Alawiyah itu tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Nah, maka dari itu ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tidak tepat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang terkait masalah nasab. Oke, mari kita simak videonya. Gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar. Ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan ya. Ada putranya Kiai Khisni. Tapi di tempat lain, bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang. Agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah, pemicunya. Ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiyah, tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PCN itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pembelaan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar terhadap Habib-Habib Ba'alawi. Jadi kalau saya perhatikan ya, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam pernyataannya itu katanya saya tidak membela Ba'alawi ya, Habib-Habib. Namun kenyataannya ya membela teman-teman. Karena apa yang diteliti oleh Kiai Imad Al-Bantani ini ya,
Bukan karena hawa nafsu, tapi sesuai dengan kitab-kitab, kitab nasab. Bukan hawa nafsu, bukan dengan kebencian. Kiai Imad ini meneliti bahwasanya ingin mensucikan yang namanya zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekelompok orang yang menisbahkan zuriat Nabi, tapi ternyata diteliti nasabnya terputus. Malah mereka ini sambil keluar-keluar di dalam tubuh aneh ini mengalir darah suci, darah Rasulullah kakek kami. La haula wala quwata illa billah. Itu tujuannya Kiai Imad ingin membersihkan, bukan karena benci ataupun iri. Namun setelah ditelusuri, yaitu yang namanya Ubaidillah, itu nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah karena Ahmad bin Isa itu tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Berbeda dengan ulama-ulama dulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Husnudzon, karena Habib-habib di zaman dahulu itu, di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, itu orangnya baik-baik. Kalau ngomong itu sopan. Nggak seperti Habib-habib yang sekarang ini. Kalau ngomong ini, satu Habib yang bodoh, itu lebih utama, lebih alim daripada 70 kiai ataupun ulama, katanya seperti itu. Satu Habib yang bodoh loh. Nah, ini ada dalam kitab-kitab mereka. Waduh, ini gimana Pak Kiai ya? Kiai-kiai pribumi ini sudah direndahkan. Bahkan ada kaki Habib yang kotor, yang pezina, pemabuk. Itu lebih mulia daripada kepala ulama atau kepala kiai. Lah, itu ada di dalam video tersebut. Apakah Bapak Kiai ini nggak melihat? Bukan itu saja. Yang mereka ini yaitu selalu membelokkan sejarah. Bahkan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini dibaklawikan. Kurang apa lagi ya teman-teman ya yang harus mau dibuktikan? Sudah jelas sekali. Bukan 1, 2, tapi kebanyakan mereka itu seperti itu. Apalagi dongeng-dongeng khurafatnya ini yang menyesatkan kaum muslimin dengan embel-embel karomah. Karomah apa? Karomah tidak seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada bantahan yaitu dari Kiai Nur Ihya meluruskan yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang dimana Kiai Haji Miftahul Akhyar ini membela yaitu Habib-habib Ba'lawi. Namun membelanya itu bukan berdasarkan kitab nasab, yaitu dengan husnudon gitu ya. Oke, mari kita simak videonya. Bahkan sedang menyiapkan kitab Tobaqot paling tua, lebih tua daripada As-Suluk fi Tobaqotil Ulama wal Muluk. Ini kitabnya. Ini karya Ibnu Samurah, abad 6 Hijriah. Pernah hidup semasa dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Ibnu Samurah. Sudah saya khatamkan plus installkan dalam memori otak dan hati saya. Di dalamnya ini tidak sedikit pun merekam nama-nama dari keturunan Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Basri, Imam Jadid. Dan bahkan sampai ke cucunya. Nggak ada di sini. Padahal ini merekam semua tokoh, generasi ke generasi, ulama, ahli riwayat hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ustadz, syekh, dan lain sebagainya direkam semua di sini. Tidak hanya di Aden, tidak hanya di Son'a, tapi juga di Hadramaut, juga di Dhofar, juga di Mirbat, semua direkam di sini. Tapi tidak ada satupun Ibnu Samurah menukil, mencatatnya, dikutip, dimaktub di kitab Tobaqotul Fuqaha'il Yaman, Tobaqot Fuqaha'il Yaman, taklif Umar bin Ali bin Samurah Al-Ja'di. Ini kitabnya. Ini Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya yakin, saya nggak disi klasor, belum punya, saya nggak mengatakan nggak lah, belum punya. Oleh sebab itu suatu saat nanti jika beliau mengundang saya akan sowan ke dalam pesantren Miftahus Sunnah, Gedung Tarukan 100, Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya. Oh, dekat saja, malam hari aja. Tolong diundang saya untuk saya bawakan semua kitab yang ada. Saya jelaskan mulai dari A sampai Z. Insya Allah nanti akan terbuka. Karena selama ini 4 bulan yang lalu Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar didatangi, disowani oleh Habib Umar bin Hafid dan para habib-habib yang lain. Karena memang tokoh ya, memang ciri khas mereka itu gambui. Gambui itu mendekati tokoh.
Karena di dalam sosok tokoh itu mampu mengendalikan umat, jamaah pengikut santrinya. Itu namanya politik, namanya rekrutmen politik namanya. Beliau disowani ke dalam beliau di pondok pesantren beliau. Jenengan lihat videonya ada. Jenengan lacak aja melalui Google pencarian suara Habib Umar bin Hafid sowan ke Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya. Nah, ambil nanti, ambil. Mungkin dengan dibawakan beberapa kitab yang beliau sendiri ketika menyampaikan nama-nama kitab itu melenceng dari kebenaran. Namanya saja beliau lupa. Yakni yang pertama kitab sejarah yang bernama Al-Ghurur, ya kitab ini. Benar. Tapi ini bukan kitab sejarah. Ini kitab Torekoh ini. Ya ada silsilah nasab, tapi tidak semuanya mengingat mengapa zikril a'immah al-amjad wal ulama al-arifin al-fuqaha. Jadi bukan sejarah. Tobakot seperti Tobakot, tapi ini khusus merekam ulama-ulama versi mereka. Gitu. Internal, ini kitab karangan internal mereka. Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi tahun 960. Mungkin dibawakan kitab ini sama seperti Gus Bah. Dibawakan kitab ini sama kitab As-Suluk itu saja salah. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ini kitabnya. As-Suluk terus sama apa lagi yang Suluk Ansab, Suluk Bahrul Ansab Syekh Hamiduddin An-Najafi. Hanya dibawakan kitab seperti ini langsung taklid buta memutuskan bahwa nasab Alawi sahih. Ini berarti ulama yang taklid buta. Ulama itu tidak boleh taklid buta. Uang sekelas beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar saja bisa dipropaganda seperti itu. Apalagi sekelas ulama kiai-kiai. Mohon maaf saya nggak menyepelekan. Saking pinternya mereka untuk gangguin, untuk mendekati tokoh. Karena di balik tokoh itu ada pengikutnya. Kalau tokohnya sudah dipegang, pengikutnya akan katut, akan ikut, akan manut. Ini kunci, gitu loh, kunci. Kuncinya di situ. Padahal jika kita terangkan, misalkan kita Bahrul Ansab, Syekh Hamiduddin An-Najafi, nggak ada, Abdullah itu nggak ada, apalagi Ubaidullah, nggak ada. Baru ketika kitab Bahrul Ansab ini disalin oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi, ada tambahan Abdullahnya, bukan Ubaidillah, Abdullahnya. Nah, As-Suluk itu Abdullah, tapi Abdullah bukan dari Ba'alawi. Nah, As-Suluk ini sering merekam Imam Al-Janadiri dari Ibnu Samurah. Pasti semua merujuk Ibnu Samurah. Karena ini lebih lama daripada As-Suluk. Jadi kitab ini kunci sama seperti kitab Sensus Mini Orful Ashab oleh Umar bin Rasuli. Ini bukan Umar bin Rasuli tapi Umar bin Ali bin Samurah atau Ibnu Samurah, abad ke-6. Beliau abad 586. Umurnya tidak terlalu panjang beliau Ibnu Samurah. Ada yang mengatakan cuma 40 tahun. Setelah mengarang kitab ini selesai, beliau tidak diketahui di mana lagi, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Imam Al-Janadi merekamnya wafat sekitar antara tahun 586 Hijriyah. Ini Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Generasi ke generasi orang-orang cerdas, ahli fikih, ahli hadis, semua terekam di sini. Tapi nggak ada satupun dari Ba'alawi yang disebutkan di sini pada tahun-tahun itu. Ba'alawi sudah banyak. Imam Ahmad Al-Hambali wafat 345 Hijriyah sampai 586 itu antara 200 tahun lebih. 200 tahun lebih itu berarti kan generasinya sudah banyak. Tidak hanya di Tarim, tidak hanya di Hadramaut, ya tidak hanya di Husayi, saya sudah terekam semua harusnya. Ini nggak ada di sini. Begitu juga ketika Romo Yai Miftahul Akhyar menyebutkan bahwa jasanya Pak Alawi itu sangat besar terhadap umat Islam Indonesia. Itu salah, Yai. Keliru. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tanggapan dari Kiai Nur Ihya tentang terkait masalah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang dimana beliau ini itu membela Habib-Habib Ba'alawi, yaitu bahwasanya Habib-Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Tapi dengan kitab-kitab yang dibawakan oleh Kiai Nur Ihya ya membuktikan bahwasanya Ubaidillah ini bukan keturunan Nabi SAW. Ya mungkin Kiai Haji Miftahul Akhyar ini belum sampai ataupun belum memiliki kitab tersebut. Yang pada akhirnya ya langsung husnudon kepada Habib-Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Ya namun sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya, sekelas kiai saja itu bisa taklid ya, yaitu kepada Habib Ba'alawi. Seperti apa yang diucapkan oleh Kiai Nur Ihya tadi, bahwasanya pentolannya yaitu Habib-Habib yang ada di Tarim sana, yaitu Habib Umar ya, itu mendatangi pondok pesantrennya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, tujuannya apa? Ya seperti itulah yang namanya tujuannya untuk mendekati ya. Karena kalau seorang pemimpin itu didekati, diomongin seperti ini, pasti nanti akan
percaya bahwasanya itulah zuriat Nabi, lalu kemudian nanti Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menyampaikan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya bahwasanya Ba'lawi adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Habib-habib yang ada di Indonesia ini memiliki jasa yang banyak kepada negara Indonesia. Padahal ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya itu ya memang ada tapi tidak banyak, sedikit. Malah lebih parahnya lagi ya, dari golongan Ba'lawi ini itu ada yang mengkhianat yaitu negara Indonesia dan diberi pangkat oleh Belanda sana ya teman-teman. Itu ada. Yaitu siapa namanya itu? Sultan, yaitu yang ada di Kalimantan itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian ada yang menjadi PKI lagi yaitu Aidit ya. Habib Aidit itu juga dan banyak lagi teman-teman. Namun ya, kenapa Kiai Miftahul Akhyar ini membela Habib Ba'lawi? Yaitu karena sudah termakan oleh omongannya Habib-habib. Padahal belum tahu kalau ada kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, kenapa yang disalahkan ya oleh Kiai Miftahul Akhyar ini adalah Wahabi? Kok bisa dikaitkan dengan Wahabi? Orang jelas-jelas Kiai Imad Al-Bantani sama Kiai Nur Ihya itu meneliti berdasarkan ilmu, berdasarkan kitab sejarah, kitab nasab. Jadi Wahabi jangan dibawa-bawa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau Wahabi dibawa-bawa, nanti saya tahu, saya paham apa yang dikatakan oleh Kiai itu ya. Kiai Miftahul Akhyar itu. Karena kalau Wahabi dibawa-bawa, nanti saya tahu, saya paham apa yang dikatakan oleh Kiai itu ya. Kiai Miftahul Akhyar itu. Karena orang-orang ya, orang-orang Nahdliyin itu kalau sudah dengar Wahabi langsung nggak suka gitu ya. Makanya Wahabi ini dikait-kaitkan. Padahal itu jelas-jelas murni penelitian dari Kiai Imad sendiri berdasarkan kitab-kitab nasab. Nah, oke teman-teman ya, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita jangan taklid kepada Habib-habib yang dimana mereka ini nasabnya itu adalah terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ini tidak bisa membuktikan ya, yaitu kitab-kitab nasab sezaman mereka tidak bisa, seperti yaitu kitab dari abad keempat juga tidak punya, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan tidak punya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.